Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran kanji. Pada video kali ini kita akan membahas lesson 29 Basic Kanji Book Volume 2 dengan tema Daigaku no Shiken, Daigaku no Nyugaku Shiken. Baiklah, berikut kanji-kanji utama yang akan kita pelajari pada video kali ini. Ada 12 kanji yang akan kita pelajari pada video kali ini dengan tema Daigaku no Nyugaku Shiken. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam kanji dan kosakata penting pada proses ujian masuk. Pada kanji pertama, kita akan masuk ke kanji yang bermakna mencoba atau ujian. Ya, 13 coretan saja, silakan minasang ulang-ulang untuk latihan penulisannya. Kita langsung saja ke kosakatanya, ada kokoro miru atau tamesu. Ya, di sini kono onna no hito wa kutsu wo tamesimasu. Ya, kokoro miru onaji desu, imi wo onaji. Ya, sama-sama mencoba. Mencoba ya, kokoro miru tamesu. Nah, bedanya pada okurigana di belakangnya. Hati-hati ya minasan, kiyotsukete kudasai. Maknanya sama, tapi cara bacanya berbeda ya. Kemudian kanji ini juga ada pada kosakata shiai yang mungkin minasan sudah familiar dengan kosakatanya seperti saka no shiai ya, saka no shiai o shitteimasu misalnya saka no shiai pertandingan ya. Kemudian ada juga ketika minasang berbelanja pakaian sebelum dibawa pulang, pastinya minasang coba dulu ya. Nah, itu minasang cobanya di shichaku shitsu. Nah, ya shichaku shitsu. Jadi ruangan untuk mencoba. Nah, gitu ya. Shichaku shitsu. Nah, kita bisa tahu berarti ini bacanya shi ya, shichaku shitsu. Selanjutnya kita akan masuk ke kanji yang kedua, yaitu kanji yang bermakna bukti atau memeriksa. Lumayan coretannya ada 18, tapi di sini ada kanji uma ya minasang ya. Nih, tapi lebih ramping dari biasanya. Nah ya, ini 18 coretan dan cara bacanya ada onyuminya saja, berarti dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus ada temannya kosakatanya. Kita akan lihat ke kosakatanya yaitu shiken. So, desu ne. Karena kita berhubungan dengan daigaku no nyugaku shiken. Nah, ini shikennya minasang. Silakan minasang coba latihan untuk menulisnya, nanti bisa minasang gunakan ketika bikin sakubung ya, atau minasang bisa baca ya, ketika baca dokai ya, shiken. Kore wa shiken desu ne, hati-hati ya. Nah, kemudian kanji ken ini juga juga digunakan di kosakata jiken suru. Nah, kono kenkyusha wa jiken suru ya, jitsu ni ken. Nah, ya jitsu itu maknanya ya ini sebenarnya, jadi memeriksa, membuktikan yang sebenarnya itu jiken suru ya. Nih, percobaan ya, percobaan. Percobaan jiken suru. Nah, kemudian juga ada di kosakata keiken yang bermakna pengalaman ya. Jadi sebelum minasang daigaku wo deru mae ni ya, jadi sebelum keluar dari universitas atau sebelum lulus dari universitas sebaiknya minasang ada keiken gitu ya. Jadi kalau di universitas itu ada magang misalnya ya, ada PL kalau untuk yang pendidikan ya. Keiken wo morau ya. Jadi keiken mendapatkan pengalaman dulu ya, keiken. Nah, kemudian ada juga juken suru. Nah, ya juken suru. Juken suru ini mengikuti ujian. Jadi kosakata lainnya itu juken suru, bisa juga minasang bilangnya shiken wo ukemasu. Nah, di sini ya ada ukemasu itu sendiri disingkat dengan juken suru. Jadi boleh juken suru, boleh shiken wo ukeru. Nanti kita akan bahas juga kanji di depan ini. Selanjutnya kita punya kanji yang bermakna wajah atau permukaan. Sederhana sekali urutan penulisannya, minasang silahkan dilatih-latih. Ada 9 coretan, bisa dibaca keng atau omo, ya gitu ya. Langsung aja ke kosakatanya, yaitu
omoshiroi. Nah, ini yang ketika minasang baru-baru belajar bahasa Jepang ya, omoshiroi desu ne, ya, menarik. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan makna sebenarnya yang minasang makna dari meng itu sendiri ya. Nah, ini ya, meng. Sebenarnya meng itu sendiri minasang omeng, ada lagi kosakatanya omeng itu ini ya, yang usagi-chan no omeng ya, topeng. Ya, jadi omeng itu topeng. Dan kata sifatnya ada omoshiroi. Nah, ini mungkin agak beda dengan makna sebenarnya ya. Omoshiroi ya, omoshiroi, menarik. Kemudian yang tadi ada makna permukaan ya, ada arah ini homeng. Nah, ini homeng. Nah, ini ada contoh arah-arah stasiun ya. Nah, ini homeng. Jadi menuju ke gitu ya. Jadi misalnya menuju ke arah menuju ke. Nah, ini homeng, padang homeng ya. Berarti mengarah ke apa misalnya daerahnya gitu ya. Nah, ini homeng mengarah ke menuju ke atau ya menuju ke mana seperti itu. Nah, kemudian ada juga nainani ini mengsuru. Nah, ini nainani mengsuru. Nah, jadi misalnya ini hotelnya ya, hotelnya mengarah ke Umi. Jadi Umi ini mengsuru ya. Jadi menghadap ke gitu ya. Jadi menghadap ke titik-titik. Nyanyi ini mengsuru, menghadap ke Umi misalnya Yamani mengsuru misalnya. Kalau ini Umi ini mengsuru ya, menghadap ke laut. Nah, misalnya minasang view-nya kemana nih? Bahasa kerennya view ya. View-nya kemana nih? Nah, itu ya. Nah, ini mengsuru bahasa Jepangnya. Kemudian juga ada, nah ini kira-kira apa ya? Nah, ini mensetsu desu ne. Mensetsu shitemasu. Kono otoko no hito wa ne, mensetsu shitemasu. Mensetsu ya, mensetsu. Nah, selanjutnya kita akan bahas kanji setsunya sendiri ya. Ini mengnya setsu. Nah, tsugi wa setsu desu ne. Setsu. Nah, kita punya kanji yang bermakna hubungan ya. Nah, jadi meng itu hadap menghadap ya. Jadi kita berhubungan itu saling tatap muka gitu ya. Jadi tatap muka gitu ya. Empat mata seperti itu ya. Nah, ini hubungan 11 coretan saja. Silakan latihan. Ini bushunya te desu ne. Nah, ada setsu, kita langsung ke kosakatanya saja. Tadi ada mensetsu itu sendiri ya, mensetsu itu sendiri yang tadi kita pelajari mengnya setsu. Nah, mengsetsu wawancara ya. Kemudian juga ada di kosakata chokusetsu. Nah, chokusetsu sensei ni atte kudasai. Misalnya langsung ya, chokusetsu itte kudasai. Kamu kenapa kok nggak datang? Saya chokusetsu itte kudasai. Langsung ya, chokusetsu langsung. Nah, kalau sini di gambarnya itu yang chokusetsu ini ya, chokusetsu satu jalur aja gitu ya. Langsung gitu ya, chokusetsu itu langsung. Kemudian ada tsugu, menyambung ya. Nah, ini kalau yang suka bercocok tanam ya ini tsugu, tsugu ini ya sambungannya ini ya. Selanjutnya kita punya kosakata setsu juga ya. Setsunya beda lagi nih minasang, yang maknanya menjelaskan. Nah, ada bushu imas ya, berkata. Nah, kalau menjelaskan tuh kan pakai mulut ya. Nah, ini ada mulut ya misalnya. Ada mulut meng setsu. Ini setsunya ya. 14 coretan. Beda lagi ya, bukan mensetsunya setsu ya. Ini menjelaskan ya minasang. Kita ke kosakatanya saja. Setsume. Nah, ya. Setsume suru. Nah, setsunya menjelaskan, ini kanji akarui, akarui itu kan terang ya minasang. Jadi menjelaskan supaya jelas lah gitu ya. Jadi menjelaskan supaya terang gitu ya. Kalau bahasa Sunda terang gitu ya, jelas gitu ya. Jelaskan. Jadi setsume suru. Nah, menjelaskan. Kemudian juga ada di kosakata sekyo suru. Nah, ini sekyo. Setsunya menjelaskan, kyo-nya itu osieru ya. Nih. Sekyo suru. Nah, jadi ini otosan wa kodomo ni sekyo suru. Ya, menceramahi. Mana nih? Diceramahi ya. Nih. Sekyo suru. Diceramahi ya, nih. Sekyo suru. Kemudian ada di shosetsu. Nah, siapa nih yang hobinya shosetsu? Hobinya baca shosetsu. Ya, shosetsu yomu koto desa gitu ya. Novel ya, shosetsu. Kemudian ada juga densetsu minasang. Bukan menjelaskan, ya menjelaskan densetsu, dennya dari stairu, menyampaikan ya, menyampaikan dan menjelaskan. Nah, kalau maknanya itu sendiri densetsu itu dongeng ya, densetsu nih.
dongeng. Kemudian kita punya kanji yang bermakna hasil. Nah, ya. Jadi ada juga maknanya buah minasang. Jadi kan daigaku no nyugaku shiken itu kan hasilnya gimana nih setelah kita ikut ujian hasilnya gimana? Nah, gitu ya. Nah, ini sederhana sekali kanjinya minasang, hampir-hampir mirip ki ini ya. 8 coretan saja, silakan latihan dan diulang-ulang. Baca ulang bacanya, Kak. Nah, kita akan lihat kosakatanya ada apa saja karena hasil tadi maknanya yang minasang benar sekali keka. Nah, angket no keka, hasil dari angket. Nah, keka. Bisa juga juken no keka. Juken no keka wa dou desu ka? Ya, gimana hasilnya? Shiken no keka. Hasil ujian, shiken no keka ya. Bisa juga. Nah, tadi ada juga bermakna buah ya, minasang. Kudamono. Nah, ini mungkin familiar sama minasang, mononya dari mono, mono itu sendiri ya. Kudamono, buah-buahan ya. Kudamono. Ya, jadi kudamono. Tapi dia baca kuda ini cuma di sini ya, minasang. Kalau di sini keka, kalau di sini seika, kalau ini koka ya, berada di belakang-belakang. Kalau di depan dia kudamono desu ne. Kudamono. Nah, ini spesial cara bacanya ya, minasang. Kudamono. Buah-buahan ada koka, yang ini masih hasil ya. Koka. Nah, bagi minasang yang suka nonton anime atau baca komik, nah itu ada efek-efek gitu ya. Nah, ini efeknya koka itu efek. Efeknya misalnya dia kenka, ya, kenka o shiteru. Untuk meningkatkan, memperjelas efek bertengkarnya atau efek kena pukulannya gitu ya. Nah, ini seperti ini misal koka efek ya. Kemudian ada seika. Seika. Nih, C-nya dari meningkat ya, jadi hasilnya meningkat gitu ya. Nah, kita lihat dari sini, dari awal misalnya, misalnya mungkin belajarnya ya, ada seika, seika ga arimasu, ya, ada peningkatan, seperti itu ya. Peningkatan dan menunjukkan ada hasilnya meningkat, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke kanji yang bermakna cocok atau gabungan. Nah, apa nih Sensei yang berhubungan dengan shikeng? Kok shikeng-shikeng? Nah, ya, kita akan lihat nanti di kosakatanya. Sederhana sekali minasang, hampir mirip dengan aimas bertemu. Hati-hati di sini ada kuci ya, mulut ya. Mulut. Nah, 6 coretan saja bisa dibaca. Ini kita langsung ke kosakatanya saja ya. Au. Nah, aunya bukan aimas bertemu ya minasang, tapi au. Nah, di sini kebetulan gambarnya bukan au tapi awanai ya. Puzzle-nya awanai, tidak cocok ya, puzzle-nya nggak cocok. Tapi kalau cocok-cocok berarti aimas gitu bilangnya ya. Nah, bunyinya mirip sekali dengan bertemu minasang, nanti minasang simak lagi konteks kalimatnya apakah itu aimas bertemu atau aimas cocok ya. Nah, hati-hati. Kemudian juga ada hanashi au ya, karena tadi ada makna yang menggabungkan, jadi menggabungkan pembicaraan. Jadi kita menggabungkan, kita berbicara ya, saling saling berdiskusi lah mungkin ya. Hanashi aimas. Nah, jadi hanashi au itu berdiskusi, bisa ya berdiskusi, musyawarah mungkin ya namanya. Mari kita musyawarah untuk mendapatkan keka. Nah, keka hasil tadi ya. Kemudian ada juga minasang gashuku. Nah, syuku itu sendiri menginap, ya minasangnya menginap atau berdiam. Go-nya bertemu juga ya, jadi kita bertemu untuk menginap. Nah, ini biasanya digunakan untuk dia camping dan sambil nginap di sana gitu ya. Atau mungkin dia campingnya nanti mau ngapain, misalnya kayak pramuka terus kita nginap di sana itu gasyuku juga bilangnya ya. Kemudian juga ada go-kei. Nah, jadi ini gabungan K-nya ini K dari Keisang ya menghitung. Jadi setelah kita menghitung, setelah digabungkan totalnya berapa? Nah, total itu go-kei. Ya, totalnya go-kei ya. Jadi sang tasu yong ikoru nana ya. Nah, bisa juga sang tasu yong wa, biasanya baca wa juga ya. Nana. Jadi go-kei. Go-kei itu total ya, total. Nah, ini pasangannya minasang sama yang tadi ya. Ini kanji yang bermakna struktur, ranking. Nah, 10 coretan saja ada ki ya, ada ki ki heng ya. Nah, ada mulut juga di sini. Kita langsung ke kosakatanya yaitu so digabung dengan aimas tadi ya. Di au dan tadi kanji sekarang itu gokaku. Nah, gokaku shimasu ya. Gokaku shimasu. Omedetou gozaimasu ya. Kamu lulus gitu ya, lulus. Pas gitu ya. Nah, itu lulus. Kemudian juga ada di kosakata shikaku.
Nah, shikaku ini kualifikasi minasang maksudnya adalah ketika, minasang beda dengan sertifikat ya. Ini ada di sini sertifikat, tapi beda dengan ijazah, bukan ijazah ya. Jadi shikaku itu misalnya minasang, dinyatakan, saya ahli masak. Nah, kamu shikakunya apa? Misalnya, ada sertifikat, apa namanya, sertifikat maksud saya misalnya di komunitas saya harus seperti apa ya, shikaku. Nah, terus misalnya minasan bisa, komputer atau misalnya saya bisa PowerPoint nih. Nah, minasan ikut kelas PowerPoint dan dapat dapat, sertifikat bahwa dinyatakan minasan itu sudah mengikuti, sudah mengikuti kegiatan itu dan dinyatakan bisa dalam menguasai PowerPoint misalnya gitu ya. Sekarang banyak sekali shikaku-shikaku yang online ya minasan. Misalnya minasan, mau, apa namanya, animasi misalnya ya, atau konten kreator atau misalnya apa, itu biasanya ikut shikaku dulu, harus dapat shikaku dulu ya. Jadi pembuktian diri gitu ya, pembuktian diri itu adalah sertifikat, saya bisa animasi loh, buktinya apa? Nah, jadi ada shikaku seperti itu ya. Sama seperti misalnya ada tempat les, terus, dosennya apa namanya, pengajarnya shikakunya apa? Ya shikakunya ada juga pendidikan seperti itu ya, shikakunya misalnya apa namanya, ada ijazah selain ijazah gitu ya. Jadi ada namanya itu pendamping ijazah ya, shikaku bisa juga ya. Jadi, kita tuh ahli dalam bidang sesuatu. Nah, itu dinyatakan dengan shikaku. Kemudian juga ada seikaku. Nah, hampir mirip ini menasang cara bacanya. Kalau seikaku itu kepribadian. Nah, ini ichi, ni, sang, yong no, hito wa sama-sama seikaku ya. Seikakunya macam-macam nih, dilihat dari, apa namanya, fukunya, dari kamigatanya, gaya rambutnya ya, nah itu kelihatan seikaku. Seikaku itu, sifat ya, seikaku. Ada lagi kakaku. Nah, kakaku harga, ini saya kakaku. Selanjutnya kita ke kosakata yang berhubungan dengan, ujian tadi ya, menerima. Nah, ini yang 8 coretan saja, kita ke kosakatanya. Nah, ini ke kanjinya ya, testo ukeru. Nah, ini tadi yang minasan, testo ukeru atau juken ya tadi ya, juken suru, mengikuti ujian. Nah, ini dia ya. Jadi bisa disebut testo ukeru atau juken suru. Nah, kemudian juga ada uketsuke. Nah, uketsuke kalau misalnya minasan ke hotel atau misalnya ke mana, ke hotel biasanya ke hotel atau ke mall ya, itu ke uketsuke kalau misalnya kita nggak tahu, mau nanya informasi atau seperti apa gitu ya. Front desk ya, uketsuke. Resepsionis bisa juga ya disebutnya. Lanjut kita ke jatuh atau gagal. Nah, ini ya, jadi kita ikut ujian tuh ada yang gokaku, ada yang ini lawannya minasan ya, jatuh atau gagal. Nah, silakan latihan dengan coretannya. Ada sanzui di sini ya, coretan air. Nah, lanjut ke kosakatanya, ochiru. Nah, ochiru itu sendiri, ochiru bisa bermakna ochiru yang benar-benar jatuh, minasan seperti ini ya. Ochimashita atau jatuhnya dalam makna yang lain. Misalnya saya gagal dari ujiannya, berarti testo o ochiru. Ya, testo o ochiru. Testo ni ochiru. Ya, testo ga ochita. Ochimashita. Jadi ochimashita itu bisa berarti dia jatuh, sebenarnya jatuh ya konkret atau dia gagal gitu ya. Bisa juga otosu ya minasang otoshimasu. Nah, ini tidak sengaja ya. Saya menjatuhkan gitu ya, menjatuhkan. Oh, ini jatuh. Oke. Kita lanjut ke kanji yang bermakna sisa. Nah, kok ada sisa sini nanti kita lihat kosakata apa yang berhubungan dengan daigaku no nyugaku shiken ya. Nah, ini ada 10 coretan, silakan latihan untuk coretannya. Ada nokosu atau nokoru ya. Nokosu, nokosimas. Nah, misalnya dari kecil kita diajarkan ya untuk makannya itu tanpa bersisa. Nah, ya ini kan sisa tadi ya. Tapi nggak boleh bersisa, berarti apa? Taberu toki nokosanai de kudasai. Nah, ya. Jadi jangan disisakan. Jadi negatif ya, nokosanai de kudasai. Nah, ya. Nokosu itu bersisa ya, nokosanai de kudasai jangan disisakan ya.
jangan bersisa. Kemudian ada nokoru. Nokoru a nokota, tersisa ya. Nokoru itu tersisa. Nah, bisa juga untuk makanan, bisa juga nokoru ini misalnya seperti ini ya. Nah, ini bisa nokoru juga karena gambarnya ya, bisa zanggyo. Nah, zanggyo itu lembur ya minasan. Jadi, saya lembur karena banyak sekali nih dokumennya harus diselesaikan hari ini dan cuma saya yang tersisa di ruangan itu. Nah, ini bisa jadi nokoru ya. Watashi hitori dake nokota ya. Nokota. Jadi sisa sendiri doang ya. Karena kita harus zanggyo. Oke, selanjutnya kita ke kanji yang bermakna keinginan. 8 coretan saja, ada kokoro di sini ya. Karena keinginan tuh dari hati ya minasan ya. Ini hati yang sekarang ini ima ya minasan. Sekarang hati saya mau apa nih gitu ya, keinginan. Nah, benar bisa sekali nih mengingatnya. 8 coretan saja. Ada kinen, ada zanen ya. Kinen itu memori atau anniversary. Kinenbi. Nah, kalau kinenbi misalnya B-nya dari hari itu, kinenbi berarti hari anniversary misalnya ya, kinenbi itu. Jadi hari yang berkesan gitu ya. Kinen itu bermakna berkesan gitu ya, memori. Nah, kinenbi hari spesial bisa juga. Terus ada juga zannen, zangnya dari zang yang kita pelajari tadi, sisa itu ya minasang ya. Zannen desne, sayang sekali ya. Apa ya, berarti hatinya keinginannya tertangguhkan gitu ya. Keinginannya masih ada gitu. Jadi masih ada keinginan yang belum terrealisasikan, yang belum terlaksana gitu ya. Jadi sebutnya zannen desne. Sayang sekali ya gitu ya. Nah, itulah minasang kanji-kanji yang berhubungan dengan Daigaku no Nyugaku Shiken. Saya ada matomeru sedikit di sini yang kayak kosakatanya sangat berhubungan sekali dengan masuk universitas ya. Jadi ini adalah proses bagi minasang yang sudah jadi mahasiswa ya. Ini proses yang minasang lalui macam-macam ya prosesnya yang minasang lalui ketika menjadi mahasiswa. Sebelum menjadi mahasiswa ya, banyak yang ada yang dari beasiswa, ada yang mengikuti prosesnya banget gitu ya. Nah, semoga minasang nggak lupa nih dengan proses minasang untuk masuk menjadi mahasiswa. Nah, ingat kembali jadi payah minasang untuk masuk menjadi mahasiswa ya. Semoga sekarang tidak disia-siakan waktunya ya. Nah, ini yang jalurnya jalur mendaftar sendiri ya minasang ya. Ada shuryo dasimas ya, minasang persiapkan dokumennya terus minasang daftar ya. Kemudian minasang, nah kita pelajari tadi ya, ada ukeru di sini ya minasang ya. Ada juken ya. Juken hyo ini minasang ini. Nah, minasang mungkin nanti setelah kita selesai dokumen, diseleksi, lulus dan dapat nomor ujian ya. Nomor ujian untuk ujiannya. Nah, terus minasang menerima nomor ujian juken hyo uketoru ini menerima ya. Uketoru menerima. Kemudian setelah dapat nomor ujian, terus minasang ikut ujian ya. Shiken o ukeru ya, shiken o ukeru. Kemudian ada lagi sesi mensetsu o ukeru ya, mensetsu. Oh, simas bisa juga. Mensetsu o ukeru. Kemudian baru kita menunggu hasil ya minasang. Nah, keka yang kita pelajari tadi, keka. Nah, K-nya ya. Hasilnya ada 2, ada yang yeay, omedetou gozaimasu atau zanen desu ne di sini ya. Nah, bisa juga omedetou gozaimasu, gokaku desu ne atau shiken ni ukaru. Nah, ya shiken ni ukaru. Nah, partikelnya ya. Ini lulus bisa, lulus ujian bisa. Kalau yang bad-nya itu fugokaku ya, fu yang bermakna tidak. Fugokaku shiken ni uchiru. Kalau shiken ni uchiru mata balik lagi ya. Kita balik lagi ke sini. Ya, balik lagi ke sini. Nah, inilah prosesnya. Satu pesan dari sensei, semangat ya. Jangan lupakan proses minasang sudah menjadi mahasiswa. Ini proses yang minasang lalui ya. Jadi semoga bisa diingat-ingat dan lebih semangat lagi belajarnya ya. Oke. Nah, baiklah segitu saja untuk video kali ini. Untuk kanji, taksang kanji o yonde kaite kudasai ya, supaya minasang lebih ingat lagi dan bisa nggak lupa gitu ya. Nah, segitu saja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sayonara.